Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat Masjid Abu Bakar rahimani wa rahimakumullah. Ursi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat ini bertepatan dengan momen besar, yaitu hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah, yang mana di dalamnya terdapat madrasah tarbiyah, pendidikan yang sangat banyak, yang apabila kita urai satu persatu tentu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Di antara madrasah dan tarbiyah yang bisa kita petik dari momen Idul Adha ini adalah kisah agung di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama putra beliau Ismail alaihi salam, yang mana momen ini menjadi syiar besar setiap kali kita melewati bulan Dzulhijjah, yang mana ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menunggu kelahiran putranya yang lama sekali tidak Allah Subhanahu wa taala berikan, namun setelah Allah taala berikan dan karuniakan dengan lahirnya Ismail alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra beliau, yang mana hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manami anna adbahuk fangdur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka pikirkan apa pendapatmu. Maka apa jawaban Nabi Ismail alaihi salam? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah taala termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah Jumat azani Allah wa yakum. Tentu ini bukanlah jawaban dari Nabi Ismail yang datang, yang keluar dari lisan beliau secara tiba-tiba, secara irtijal, secara spontanitas. Tetapi ini adalah hasil dari pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam berlandaskan tauhid, keteladanan dan kesabaran seorang ayah. Maka di antara tugas kita sebagai bentuk peneladanan kita terhadap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah mencetak generasi, bagaimana generasi-generasi kita adalah setaat Nabi Ismail alaihissalam. Namun bagaimana cara agar kita mencetak generasi setaat Nabi Ismail alaihissalam? Syekh Musnad Al-Qahtani dalam kitab beliau Al-Manhajun Nabawi fi ta'amul ma'al atfal
menyebutkan kurang lebih ada 4 cara agar kita bisa mencetak anak-anak menjadi anak-anak soleh. Yang pertama adalah kita mengajarkan pokok-pokok agama Islam sejak kecil. Di antara pokok-pokok agama Islam yang terpenting adalah akidah, yaitu menanamkan kepada anak siapa Rabbnya dan bagaimana ta'amul atau interaksi anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercermin dari sabda Nabi SAW ketika mengajari Ibnu Abbas, yang mana ketika Nabi SAW wafat, usia Ibnu Abbas saat itu adalah masih 10 tahun. Tercetak dalam ingatan Ibnu Abbas sabda Rasulullah SAW, fa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah, bila engkau ingin meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah bahwasanya umat, seandainya mereka bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, tentunya mereka tidak dapat memberi manfaat kecuali apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka 'alaik. Dan seandainya bila mereka bersatu padu untuk memberikan mudarat, memberikan kerugian, membahayakanmu, tentu mereka tidak akan dapat membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis sufuf. Pena-pena telah terangkat dan catatan-catatan takdir telah kering. Kemudian di samping kita mengajarkan pokok-pokok akidah, pokok-pokok agama kepada anak-anak kita, sebagai poin pertama, kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana salat, sebagaimana implementasi dari sabda Nabi SAW, muru auladakum wa hum as-salah, muru auladakum as-salah wa hum abna 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat, dan sedangkan mereka pada usia 7 tahun. Dalam sabda beliau yang lain, alimu auladakumus shalah, ajari anak-anak kalian salat. Artinya kita tidak sekedar menyuruh mereka mendatangi salat jamaah, tetapi kita mengajarkan kepada mereka hukum-hukum terkait dengan salat. Apa yang terkait dengan syarat-syarat salat, apa yang terkait dengan rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, sunnah-sunnahnya, makruhatnya atau pemakruhnya, dan mubtilatnya atau pembatal-pembatalnya. Dan hal-hal yang terkait dengan ahkam salat, di antaranya adalah hukum menutup aurat, yang mana ini adalah menjadi salah satu syarat sahnya salat. Kemudian yang ketiga, di samping kita mengajarkan pokok-pokok akidah, mengajarkan mereka salat, juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran dan Sunnah, dan alat belajar berupa menulis dan membaca, yang mana artinya kita bukan sekedar mengajarkan kepada mereka bagaimana bisa membaca Al-Quran, tetapi juga bagaimana bisa mencintai isi Al-Quran, mencintai Nabi SAW selaku pengucap hadis, dan bagaimana mampu memahami ilmu. Di antara bentuk keseriusan Nabi SAW dalam mendidik anak-anak para sahabat saat itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kana nasun minal asra yauma badrin lam yakun lahum fida. Ketika perang Badar, orang-orang yang menjadi tawanan Nabi SAW tidak memiliki tebusan agar mereka terlepas atau terbebas dari tawanan kaum muslimin. Faja'ala Rasulullah SAW fida'ahum an yu'allimu auladal ansar al-kitabah. Maka Rasulullah SAW menjadikan tebusan mereka agar terbebas dari tawanan kaum muslimin, yaitu dengan cara mengajarkan anak-anak Ansor tata cara menulis.
Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara metode agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat Nabi Ismail alaihissalam adalah kita menyiapkan mereka bagaimana menghadapi masa-masa remaja yang penuh tantangan. Tentunya apabila kita rangkum semuanya di dalam Al-Quran dan Sunnah, banyak hal yang kita perlu pelajari. Di antara yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita memisahkan tempat tidur antara anak perempuan dan anak laki-laki ketika mereka masuk usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka. Artinya ketika anak-anak kita sudah memasuki usia 10 tahun, maka hendaknya kita memisahkan tempat tidur mereka antara yang laki-laki dan yang perempuan. Kita juga mengajarkan kepada mereka agar menundukkan pandangan, sebagaimana penerapan firman Allah Ta'ala, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluannya, karena hal itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Begitu pula kita perintahkan kepada anak-anak perempuan kita agar anak-anak perempuan tersebut menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluannya. Hal yang lain di antara metode keempat ini, mempersiapkan anak-anak kita ketika memasuki usia pubertas, memasuki usia remaja, adalah agar mereka mewaspadai dari fitnah media dan pergaulan yang buruk. Maka sebelum kita mengakhiri khutbah pertama ini, ada kisah dari seorang ulama, Hamad bin Salamah, ketika beliau mengajak anak-anak ke dalam majelis di masjid. Sebagian orang tua terganggu karena keramaian mereka. Karena keramaian anak-anak tersebut, mereka diusir dari masjid. Maka kata Hamad bin Salamah mengatakan, inni ra'aitul barihah ka'ani aski fasilan. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku semalam seakan-akan aku menyirami tanaman. Fa'awaltu haula isibyan. Dan aku takwilkan bahwasanya tanaman-tanaman tersebut adalah anak-anak kecil. Artinya biarkan mereka tinggal di sekitar masjid, berinteraksi dengan majelis ilmu, agar mereka menjadi tanaman-tanaman yang membanggakan para penanamnya di masa depan. Begitu pula perkataan dari Al-A'mas, yaitu Sulaiman bin Mihran rahimahullah ta'ala. Kata beliau, inna haula'i yahfaduna alaikum dinakum. Mereka ini, yaitu anak-anak kalian, yahfaduna alaikum dinakum, mereka lah yang akan menjaga agama kalian di masa depan. Sehingga jangan sampai karena keramaian mereka lalu kita putus harapan mereka dengan mengusir mereka dari masjid-masjid, menghalau mereka karena keramaian mereka, tetapi ajari adab mereka bagaimana berinteraksi di dalam masjid. Begitu pula perkataan Hasan bin Ali radhiyallahu rahimahullah taala atau radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan atau berpesan kepada anak-anak, ta'allamu. Beliau berpesan kepada anak-anak saat itu, belajarlah kalian. Fa innakum sigharu qaumin al-yauma. Saat ini kalian menjadi anak-anak kaum. Takununa kibarahum ghadan. Kalian akan menjadi tokoh-tokoh mereka pada saat kelak. Faman lam yahfadh minkum falyaktub. Maka siapa yang dari kalian yang tidak mampu menghafal pesan-pesan dari orang-orang tua, maka hendaklah mencatatnya. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup khutbah pertama, khatib mengatakan bahwasanya Ismail adalah hasil dari ayah yang mendidik dengan pandangan visioner, pandangan yang jauh ke depan. Hari ini kita mungkin tidak diperintah untuk menyembelih Ismail, tidak diperintah untuk menyembelih anak-anak kita, tetapi kita akan ditanya, sudahkah kita menyiapkan mereka menjadi anak yang siap untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala kelak, ataukah belum kita siapkan? Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi suratil Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dalam pendidikan kita tidak mengenal kesempurnaan. Tidak ada anak yang sempurna. Mendidik anak bukan hanya saat mereka taat atau bukan saat mereka kita arahkan kepada ketaatan, tapi ada kalanya mereka menentang, ada kalanya mereka membangkang, ada kalanya mereka melanggar. Maka bagaimana ulama menyikapi hal tersebut? Maka ada 3 marhalah yang barangkali ini membantu kita bagaimana menyikapi mereka ketika keliru. Marhalah pertama adalah ketika anak berusia 0 sampai 7 tahun. Yang mana dalam hal ini kita dianjurkan untuk dominan, mengajak mereka bermain dan kasih sayang. Karena anak-anak pada usia ini tidak didekati dengan cara kekerasan dan ancaman. Mereka butuh pada perhatian dan kasih sayang. Kata Nabi SAW, "Ma la yarham la yurham." Barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak mendapatkan respon serupa, yaitu kasih sayang dari anak-anak. Kemudian marhalah kedua, ketika anak berusia 7 sampai 14 tahun. Maka dalam hal ini seorang tua hendaknya dominan mengajarkan dan mendidik mereka. Di fase ini anak harus mulai dibiasakan tanggung jawab, diperkenalkan antara mana yang hak dan mana yang batil, sehingga tidak cukup ketika anak berusia 7 sampai 14 tahun ini mereka ditempatkan pada pendidikan berbasis fitrah semata, tetapi mereka mulai dikenalkan apa yang hak dan mana yang batil. Anak-anak mulai dipahamkan mana yang perintah dan mana yang larangan. Dan tentunya di samping kita memerintahkan mereka mana yang menjadi perintah dan kita cegah mereka dari larangan-larangan, tentu kita menjadi teladan bagi mereka dalam mengamalkan perintah dan menjauhi larangan tersebut. Kemudian fase ketiga adalah dari usia anak 14 tahun sampai 21 tahun. Yaitu pada masa ini kita dominan mengajak mereka dialog, diskusi dan penghargaan. Artinya anak-anak pada usia 14 sampai 21 tahun ini adalah bukan hanya diperintah, tetapi diajak untuk berpikir. Anak remaja tidak hanya bisa dimarahi, tetapi mereka perlu diajak berdialog dan dihargai pendapatnya. Hormati mereka dan mereka akan mendengarkan. Artinya mereka diberi alasan ketika kita perintah. Apa alasan-alasannya? Ketika kita melarang mereka, kita pun memberi alasan-alasannya, sehingga mereka akan bersikap dengan penuh kesadaran. Bukan mereka berlaku taat ketika ada kita, tetapi mereka melanggar ketika kita meninggalkannya. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita mengoreksi cara kita mendidik. Jangan hanya menuntut anak-anak kita seperti ketaatan Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahanda beliau, tetapi kita sendiri belum menjadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik Ismail. Mari kita mulai dari diri kita, karena rumah tangga adalah madrasah pertama dan ayahanda adalah kepala sekolahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح ولاة أمورنا لما تحب وترضى اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة